Kan ke ini. Betul, Pak. Iya. Malam ini kita kuliah terkait dengan apa? Oh, agak sensitif juga ini. Loh, loh. Nah, persoalannya apa kamera ini agak rewel dikit ini. Oke, lanjut Mas. Udah multi share tuh, udah multi share. Kan saya ini Pak Sukri, kebagian yang pembangkit listrik biomasa dan penerapannya, ya kan? Ya, Nanti yang saya cari di paper itu yang dua pertanyaan ini Pak ya, 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 ya. sistem kerja sama komponen apa gitu Pak. Ya, ya, itu bisa ditambah kira-kira pertanyaan riset apa lagi yang bisa di Hmm. di anu, di apa namanya dikerjakan atau Oke, diajukan. betul. Nah kan saya sudah ini Pak, coba mengumpulkan Pak ya, yang mulai 2019 Pak. Ya, ya. Oh, sebentar Pak. Ini kalau nggak salah sudah saya share ke topiknya sama ya, sama si siapa namanya? Oh beda Pak, Dengan pasang, enggak itu dengan Mas Ferry, ini Pak, Mas topiknya Mas Ferry apa ya? beda-beda Pak ini. Biasanya penerapannya biomasa dan bioekonomi sirkuler ya, si anu ya. Sirkulernya Ah, Pak Ferry. tapi dia minta kalau nggak salah pembangkit listrik biomas ya. Tapi oke, nanti nggak ada masalah sih. Hmm. Iya. Oke, terus Nah, terus ya ini Pak, saya kan ya, ini kan saya tuh mau mengklasifikasikan Pak dari ah, beberapa paper ini. ya. Misalkan Pak, selain Ada ini berapa boleh nggak artikel? juga? Berapa jumlah artikel? Saya ini nemu 50 Pak, Ya, 50 karena boleh. terbatas 2019 sih Pak. Ya, ya boleh. Wah, bagus. Tapi Nah, ada paper-paper yang full paper yang nggak bisa terakses. semua Pak ada Pak, Semua tersedia. tersedia nih Pak. Wih, mantap. Ini Ah, memang ada beberapa yang papernya tidak bisa diakses Pak gitu. oh, Cuman ini saya ambil yang bisa diakses aja Pak. yang bisa diakses. Kemudian, oke. Ya, nggak apa-apa. Dia aja. Hmm. Iya, maksud saya ini kan ini kan gini Pak ya, Pak Sukri kan Ya, sistem kinerja eh, apa biomasa listrik ya, ya, sama ya. komponennya. Nah, Hmm. misalkan Pak, saya tambahkan di Excel ini adalah skala boleh Pak. Ini kan Oh, boleh, beberapa boleh. paper ini Skala kan ada ada small scale gitu Pak. ada Ya, small scale, ada medium scale. Nah, ya, tergantung nanti kepada eh, apa namanya, eh, tergantung kepada penjelasan masing-masing artikelnya ya. betul. Terus sama ini Pak, nanti misalkan selain skala, saya Mhm. coba ini sih Pak, saya pingin apa me, apa ya mengklasifikasikan dari skala, terus dari ini Pak apa bahan biomasanya gitu loh Pak. Boleh nggak Boleh, sih Pak? boleh. Berdasarkan ya, berdasarkan data yang tersedia. Iya. Mhm. Bisa, Ini, bisa. ini kan ada Itu dari kayu, ada yang eh, dari apa Pak? rice Ini husk, ya. Prestasi itu kemudian eh, boleh, terus ada forest, perbandingannya juga ya. ini restro. Iya, Tapi ini saya iya Pak, saya masih butuh waktu baca-baca sih Pak. Nanti coba iya. Jadi siapa tahu ada ide-ide lain kan misalnya nggak apa Pak. 1920, 19 ini maksudnya 2019, 2020 berapa artikel yang bisa terakses. Oh, Terus ya, kalau perlu ada penambahan, tambah. betul Nah, Pak. dari situ mungkin eh, bisa dilihat apa namanya ya artikel-artikel itu
mungkin ada info sedikit dari datanya, misalnya penulisnya terbanyak siapa, ya, dari lokasi riset yang terbanyak siapa aja gitu, Oke, Pak. negara mana aja, boleh juga. Nah ini Mas Ferry udah hadir. Iya. Halo Ya, Bang Pak. Ferry, Iya, Pak. sampean garap biomass power plant juga ya? Iya, Pak. Oh, Eh, Pak Ya, Ferry bukannya maksudnya, sirkular, Pak? oh, singular. Iya, Iya, sebenarnya kan Oh, biomass and bioeconomy circular ya. iya, nggak iya. apa-apa sih, Pak. Saya nanti ke biomas dan bioekonomi singular. Oh iya, oke. Ah, Tapi ya, Anda analisis kan dari bibliometrik analisisnya kalau nggak salah, pembagi listrik biomasa ya. iya, mungkin nanti Oh, kalau gitu saya ngulang lagi, Pak. enggak, itu lanjutin aja. Karena Ah, siapa tahu kita bisa bekerja sama, disupport oleh data dari, jadi 2 paper sendiri. Satu pembangkit listrik biomasa dari sisi Penerapannya aplikasi. Oh, analisis betul. bibliometrik, dan satu lagi dari sisi systematic literature review yang digarap oleh Mas Kuku. Itu kita satukan, makanya raw material datanya di-share, sama kajiannya di-share. Terus ketiga, mungkin info-info terkait Excel-nya ya, data dan Excel. Jadi ada data, ada Excel, kemudian Excel itu menjadi rekapitulasi dari data yang tersedia, kemudian analisisnya. Analisisnya dalam bentuk tulisan. Nah, satu tema ini digarap dengan 2 metode. Satu lebih menonjolkan bibliometrik analisis, satu lagi lebih menonjolkan systematic literature review, ya kan? Nah, dari situ kita akan lihat komplementarinya, komplementari, dan kita akan lihat bagaimana kelengkapannya. Memang metodenya agak beda, dan upaya proses pelaksanaannya juga agak berbeda, atau pasti berbeda, karena satu full paper dibaca dan satu lagi judul dan abstraknya saja, tetapi menarik itu. ya, Pak. Nah, Pak, ya, terkait perkembangannya, Pak. Kemarin ya. itu saya ada terkendala dengan Open Refine sih, Pak. Jadi file Excel-nya itu tidak bisa dibuka dengan menggunakan Open Refine, Pak. Itu kendala juga, tuh, Pak. Tidak bisa dibuka dengan Open Refine. Berarti harus Iya. bagaimana itu? Jadi rencananya saya buat data cleaning ya, itu saya pengen gunakan Open Refine gitu. Jadi biar bisa lebih cepat dan proses pembuatan papernya bisa lebih cepat. Cuman saya kemarin terkendala dengan Open Refine. Open Refine, berarti Open Refine Iya. harus diinstal ulang atau bagaimana? Nah itu saya masih cari, Pak, apakah itu saya harus delete dulu data-data yang lama, atau saya restart itu saya masih cari, Pak. Karena baru kemarin saya temukan, Pak. Boleh juga dikerjakan. Tetapi pada saat sudah melewati itu, berarti main di split sudah ya? Ya itu, Pak. Jadi supaya lebih cepat, saya nggak mau baca satu-satu, tapi saya mau gunakan Open Refine gitu. Nah, data Open Refine itulah yang nanti saya upload ke data split gitu, Pak. Oh, gitu. Boleh juga. Karena kalau ada sampai berapa artikel ya di situ ya? Itunya ada banyak sih, Pak. Kemarin itu ada country. Nah, ini juga kendala. Kemarin itu juga saya ada ketemukan country-nya itu dan afiliasinya itu banyak yang masih kosong. Nah, itu kan saya harus baca satu-satu. Tetapi untuk nama
nama dan apa ya, konsistensi penulisan, saya mau gunakan Open Refine aja biar nggak terlalu Oh, banyak oh, supaya nggak terjadi terlalu anu ya. splitnya. Ah, Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dicari solusinya dan Iya, segera Pak. ditangkap. Baik, Pak. Lanjut, Mas Kuku. Ini Iya, Pak. kameranya kenapa ini? Lagi pada Oh, off ini. semua. Bentar, Pak. Bentar. Ini saya ke belakang, Pak. Ambil. Ya, Pak. Mungkin tambahin ini, Pak ya. Lokasi, penulis, skala, sama bahan Oh, biomasnya, Pak ya. tunggu sebentar ya. 5 menit. Hah? Oh, Pak Ferry itu dikira sama yang pembangkit, Pak. Jadi kemarin itu saya ini Pak, saya nyari-nyari yang ini nggak ketemu. Terus saya berpikir buat sendiri. Jadi saya buat pembangkit listrik dan green green itu. Judulnya saya lupa Makanya juga. Makanya Pak Anu, loh, kok sama dengan Mas Ferry? Bentar, Pak, saya buka ininya. Oh, ini susah Pak ya, ekonomi sirkularnya susah ya. Bisa sih, bisa. Makanya kalau memang saya diminta untuk itu, saya juga itu biarnya. Itu nggak susah juga sih. Ini kan Kemarin udah kayak perbandingan nih. kemarin dapat berapa paper Pak Fer untuk yang pembangkit listrik biomasa tadi? 900-an Pak. Berapa? 900-an. Gila, 900 ya sih, soalnya beda Nah, ini ya, beda. 900-an itu dari 900 itu nanti di split lagi menjadi sekitar 3.000-an Pak itu kemarin saya nemunya. Nah itu kalau dibaca satu-satu ya habis waktu gitu. Sawit merah. Ini aku kemarin nyari itu paper itu. Dapat 50 paper kan ya pakai yang cara ini ya. SLR. Pakai ini apa? Ferry sama SLR. Google Scholar itu. Iya, kalau sedikit bisa 50 cukup pakai SLR sih, Pak. SLR itu kita lebih banyak baca terus kita menuangkan yang pertanyaan-pertanyaan ini ya. Iya, Pertanyaan ini request ya. question. Iya, Iya kan? reset question. Terus question apa? Terus ini sistem kerja pembangkit. Oh, di papernya ini seperti ini, papernya si A, si B gitu ya. Iya, betul, Pak. Oh, oke. Itu Iya juga sih. menarik juga reset question itu. Cuman bisa sih diterapkan tuh reset question SLR itu. Nah, ini pertanyaannya kan mungkin ini kan apa namanya sistem pembangkit. Iya kan? Sistem pembangkit. Terus pembangkit. Terus teknologi pembangkit mungkin ya tipe-tipenya apa aja. Teknologi pembangkit. Nah, terus nanti ini maunya gini kayak aku kebiasaannya kan ini papernya ini udah aku kumpulin. Nanti coba aku identifikasi gitu loh. Ya kan mana gitu kan untuk memudahkan membaca kan. Iya, betul, Pak. Ini dapat dapat contoh potato chips ala IPB. Potato chips ala IPB ini menarik. Produk IPB, Pak. Iya, produk IPB. Dari IPB tapi bukan dari teknologi industri atau pangan, tapi berasal dari agronomi. Orang budidaya lari ke pokoknya lintas sektoral sekarang. Yang siapa cepat menguasai teknologi, siapa cepat memiliki ide, dia ngerjakan langsung. Nah, terkait dengan SLR-nya Mas Kuku, bacaan terkait dengan sistematik literatur review sudah pernah dibaca, Mas Iya, Kuku? beberapa Pak. Dan tahapan-tahapan pelaksanaannya sudah dipahami. Kalau tahapan belum sih Pak. Ya, tahapannya itu harus ada hampir sama dengan sistematik bibliometrik analisis. Jadi umumnya adalah
ada temanya apa, sesudah tema ada, kemudian apa yang mau dikaji, ya, dalam hal ini munculkan pertanyaan riset, dan pertanyaan risetnya itu dibuatkan beberapa kata kunci. Langkah tiganya, langkah keempatnya dari kata kunci itu diimplementasikan di satu database yang diinginkan atau yang dipilih, apakah menggunakan Scopus, menggunakan Science Direct, bisa juga di Science Direct ya, apakah menggunakan data database di Dimension. Jadi pilih salah satu saja, atau mau mengkombinasikannya dengan catatan jangan banyak-banyak, 2 atau 3 sumber saja, 2 sumber atau 3 sumber sudah cukup. Dimension, Science Direct, kemudian lagi Lens, terus upayakan ya 5 tahun atau 3 tahun terakhir. Kalau banyak sumber-sumber datanya itu 5 tahun atau 3 tahun. Dan prosesnya harus ada protokolnya. Protokolnya itu adalah ketentuan-ketentuan penting yang harus dipenuhi oleh artikel itu kalau ingin masuk sebagai materi yang dibahas atau data yang akan diolah. Nah, kriteria atau protokol itu dibagi 2 menjadi inclusion atau exclusion. Inclusion itu bermakna kepada kriteria-kriteria kenapa itu dimasukkan, yang sifatnya antara lain harus memiliki doi misalnya. Kita buat sendiri ketentuannya, berbahasa Inggris, masuk dalam tema, kemudian tersedia full papernya misalnya ya. Terus syarat-syarat lagi yang lain bisa Anda tentukan. Dan kriteria inklusinya, eksklusinya atau pengecualiannya itu mungkin satu tidak bisa diakses gitu ya, secara full paper, kemudian tidak masuk di dalam kriteria inklusi. Salah satu kriteria-kriteria penting. Sesudah itu kita tetapkan jumlah-jumlah data, ya, jumlah-jumlah data yang berawal atau pada saat kita gunakan kata kunci ini pada database yang telah kita tetapkan. Misalnya pada kata kunci tertentu kita pakai di Scopus, ada 300 misalnya atau 1000 sekian. Lalu kita tambahkan kata kunci lainnya atau kriteria lainnya sehingga terjadi pengurangan. Nah, pengurangan itu berapa? Itu harus kita catat sampai pada jumlah data yang benar-benar kita bisa baca. Nah, sesudah kita baca judul, abstrak, kemudian kata kuncinya, serta bagian-bagian penting di dalam artikel itu pun masih bisa kita eliminasi atau kita buang karena mungkin ada faktor-faktor lain, misalnya temanya mungkin terlalu jauh daripada tema yang kita tetapkan. Nah, sesudah terpilih misalnya artikelnya bisa di bawah 100, upayakan di bawah 100 supaya kita tidak terlalu berat mengkajinya, karena idealnya itu sistematik literatur itu ada 2 orang yang mengkaji. Satu menetapkan kenapa itu kriteria itu kita dijalani diskusi, kemudian counterpart kita juga
memiliki hak untuk menetapkan atau memilih artikel itu berdasarkan pertimbangannya. Dua itu. Nah, bagaimana cara menyiasati minimum 2 ini? Makanya kita bisa bergabung bertiga, bisa bergabung berempat dengan tim yang lain untuk kita bahas secara cepat, ya. Karena kan kita butuh yang lebih detail. Bahkan artikel-artikel yang sudah kita pilih itu juga di-share kepada kawan-kawan yang lain untuk mendapatkan satu akses dan mempelajarinya dengan seksama. Sehingga tesis sistematik literatur review itu adalah pekerjaan yang cukup berat, gitu. Nah, itu yang saya pikir perlu dilakukan. Jadi Mas Kuku, kita buka diskusi bersama dengan Mas Ferry, karena kajian dari Mas Ferry juga menjadi bagian komplementari dari bagian pelengkap dari kajian Anda, gitu ya. Nah, tugas-tugas ini diselesaikan sampai akhir semester. Jadi UTS-nya nanti dimanfaatkan untuk reporting bagian ini aja, termasuk share-nya itu. Saya anggap udah selesai lah, gitu ya. Reporting UTS ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi. Misalnya 5 pertanyaan yang Anda catat ini, share aja ke saya, atau Anda buat soal gitu ya. Ya, Mas Kuku sama Mas Ferry buat soal yang untuk di UTS, kemudian di mana UTS itu Anda bisa sendiri jawab. Nggak perlu dijawab dalam bentuk ini, kayak ujian begitu, tapi cukup berikan kajian, ini loh hasilnya melalui Google Drive, ya. Udah cukup. Karena proses seperti ini, apalagi online, kita tidak bisa, agak sulit bagi kita untuk membuat satu mekanisme pengajaran gaya konvensional, kemudian ujian, soal, jawaban gitu ya. Agak sulit karena pengetahuan terkait dengan satu bidang itu sendiri bisa jadi berdasarkan bacaan, bisa jadi disupport oleh target semacam ini. Sementara yang normal, yang konvensional itu lebih menekankan satu arah, begini materinya, terus diuji. Nah, terutama saya lebih menekankan satu target persoalan, kita pelajari bersama-sama, kita share informasi, mungkin guidance dari saya lebih banyak karena berdasarkan pengalaman, ya. Tapi Anda bisa menekuninya atau menjalankannya secara cepat dan lebih detail lagi, sehingga berdua atau bertiga di dalam sistem ini jauh lebih efisien untuk mendapatkan satu pemahaman. Nah, pemahaman itu sebenarnya adalah kunci dari proses pembelajaran, ya kan? Misalkan, contoh, Anda sebut tambahan-tambahan di slide tadi, di slide mana tuh yang Anda ingin tambah, yang dari 2 pertanyaan tadi menjadi 2. Nah, ini kan bagaimana sistem kerja pembangkit listrik biomasa, ya? Terus apa saja komponen penyusun sistem dan teknologi pembangkit listrik biomasa. Nah, Anda tambahkan dengan pembagian kelompok pembangkit listrik itu berdasarkan kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi itu kapasitas terpasang, Pak. Kapasitas terpasang. Karena kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi ada perbedaan. Itu kapasitas terpasang misalnya 100 megawatt atau 10 megawatt, biasanya kapasitas produksinya itu sekitar 80-90% dari kapasitas terpasang. Kita ambil saja kapasitas terpasang supaya kita tidak terlalu terbebani nanti milah-milih. Beda halnya kalau kita masuk pada riset rancangan, itu desain, gitu.
Bisa dipahami ya posisi ini ya. Bisa Pak. Pak Ah, Sukri, ya, kalau melihat yang SLR ini kan nanti seperti kita memfilter-filter gitu Pak ya, ya, ya kan? ya. Nah, cuman kalau yang di saya ini kemarin nyari 5 tahun itu memang baru nemu 50 Pak, yang lainnya itu kayak bukan bahas penerapannya gitu Pak. Nah, Ya. maksudnya Itu misalkan berarti nanti, eksklusi ya, eksklusi ya. Heeh. Kalau Ah, misalkan saya nggak pakai SLR nanti gimana Pak? Cuma review gitu Pak, sama recent 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 riset gitu gimana Pak? jadi Anda bisa tarik ke comprehensive review. Kalau Komprehensif comprehensive Pak ya? review itu sebenarnya bisa juga, bisa juga. Tapi kenapa saya arahkan ke apa namanya, ke systematic literature review? Sebenarnya dari posisi ada metode atau cara atau tatanan pelaksanaan dari riset pustaka Anda atau tinjauan pustaka Anda, sehingga orang lain juga bisa mengulang hal yang sama secara persis. Nah, kenapa tidak comprehensive review? Comprehensive review boleh pada posisi yang mungkin sudah cukup banyak pengalaman terkait dengan tema itu, sehingga tinggal milih gitu kan. Oh, ini relevan sih enggak. Nah, kalau dari systematic literature review itu juga sama. Jadi misalnya tema jadi biomass power plant misalnya, atau biomass power generation. Nah, itu data bisa di-share juga dari Mas Ferry. Kemudian Anda breakdown, cari kepada penerapannya. Nah, penerapannya itu adalah nilai tambah bagi Anda untuk mensortir bahwa paper yang data yang ada sekitar 300 misalnya, sesudah Anda sortir 120, mungkin masih banyak lagi, Anda tambahkan lagi misalnya environmentally friendly misalnya gitu ya, atau betul-betul mengkait apa, ataukah ada tambahan misalnya readiness, tingkat kesiapan teknologinya misalnya ya, bisa aja. Dan itu jauh lebih efisien dibanding Anda melakukan comprehensive review. Comprehensive review itu bisa jadi ada poin-poin yang kurang, ketinggalan data ataupun pustaka kurang. Tapi kalau Anda melakukan systematic literature review, sedikit data yang Anda pakai, 20, 30 artikel bahkan, tetapi betul-betul spesifik. Dan tidak kondens ya, padat gitu ya, posisinya. Nah, itu. Jadi Anda bisa breakdown dari posisi itu, dan juga tidak terlalu apa namanya ya, menjelimet ya. Menjelimet itu karena ada tahapan-tahapannya saja yang perlu diikuti secara spesifik. Misalnya kita dapat langkah awal itu ada 4 tahapan, ada misalnya tahapan pencarian data, kemudian ada screening, terus ada penetapan artikel, pemilihan artikel yang tepat, kemudian yang keempat adalah penetapan artikel atau data itu. 4 poin itu, 4 step itu utamanya. Nah, itu dilakukan untuk benar-benar menyaring, menyaring atau menajamkan. Kalau tadi kan biomass power plant dan penerapannya kan, mungkin buat 300, masih 200 atau 100, banyak juga tuh. Untuk sistematik literatur itu bisa jadi tesis sendiri. Nah, ditambah lagi mungkin satu indikatornya, Ya misalkan Pak. efisiensi misalnya, atau apa, sehingga jadilah 23 misalnya gitu, arti dari 100 gitu kan, lumayan. Ya. Pak Sukri. Ya, Jadi eh, kalau saya memakai yang data dikasih ke Pak Ferry itu, saya ya. coba pilah-pilah gitu Pak. Saya saring sampai nemu sarinya gitu kan Pak ya. Iya, yang Nah, kira-kira misalkan, apa namanya, saya tidak potong ya, saya langsung potong supaya Anda jangan terlalu spare waktu
karena sudut pandang bisa macam-macam kita pakai. Iya, paham, paham, Pak. Nah, Misal pada akhirnya Pak, saya dapat misalkan katakanlah 30 atau 40. Nah, ya. kan saya harus mencari full papernya kan Pak ya? Kalau Karena, Science Direct, saya bisa langsung akses oke. 20-30 artikel. Kalau misalkan dari non-Science Direct, kita pakai Sci-Hub, atau kita minta akses dari penulisnya. Kalau dari posisi itu 30 itu misalnya 40 itu pasti mungkin ada buatlah 50 lah. Dari Science Direct bisa 30, yang lain nggak bisa kita tarik, ya udah pakai database yang dari Science Direct yang itu aja. Oke. Begitu aku minta Pak Fer ya. Ini kita diskusi Pak Fer ya. Halo Fer, kemana Fer itu? Iya Pak, hadir Pak. Ah, Nanti nanti aku di-share minta, danunya supaya Ya. dia bisa di Jadi, breakdown data-datanya ya. boleh. Nanti gini aja. Aku sebenarnya boleh saya share ini saya boleh, Pak. boleh. Boleh. Ya. Ini dua pakar kita kemana lagi? Nah, saya baru sampai sini Pak Syukri, Pak Kuku. Jadi judul saya itu analisa tren global dan regional dan publikasi ilmiah terkait pembangkit listrik biomasa. Iya. Nah, ini introduction-nya, kemudian metodenya, kemudian hasil yang saya dapat dari sekian publikasi ya, dari 774 publikasi itu. Iya. Ya. Kemudian saya udah dapat tren publikasi dan rujukan penelitian tiap tahunnya. Iya. Itu meningkat kalau kita lihat di sini. Iya. Tetapi di tahun 2002 sampai 2003 ada kejenuhan ya, turun ya. Iya. Turun trennya. Nah, kemudian di sini saya juga udah mensortir publikasi yang paling produktif ya, 20 publikasi yang paling produktif itu dari mana saja. Kemudian, nah, terkait pertanyaan Pak Kukuh tadi, mungkin dari 10 citasi yang paling tinggi ini kan kelihatan nih dari tahun 98, artinya ini paling banyak dirujuk ya terkait penelitian ini. Nah, ini mungkin jadi base-nya. Nah, kemudian ini tahun 2021, 2005, tapi kalau dilihat di tahun-tahun sekarang itu yang paling tinggi itu tahun 2009. Nah, mungkin kita bisa dari Pak Kukuh mungkin ya, itu bisa melakukan review terkait ini nggak Pak? Iya, kalau di review posisi 10 besar, karena data Anda kan bisa sampai 20 sampai 50 kan? Iya, betul Pak. Nah, itu mungkin dari 50 itu dilempar ke dia. Atau dari 22 5 tahun kan terakhir kalau mungkin, 5 tahun terakhir ini 16. dari data dari 2020, 2021 sampai 2024 ini, ini saya bisa ngasih doi-nya Pak. Boleh. Nah, jadi kalau 5 tahun terakhir ditambah dengan satu pertanyaan, kira-kira kenapa turun ya? Iya. Nah, itu bisa juga gitu, tapi terserah. Artinya Pak Kuku lebih ke arah apa tadi 20 Prefer kemana nanti? 5 tahun terakhir 5 tahun terakhir ya. 50 tahun terakhir. Jadi Boleh ada Pak, nanti kecenderungan saya trennya share, Pak. bisa dilihat. Iya. Kenapa dia menurun ya Pak? Atau Iya. ada publikasi kenapa jenuhnya dan pada tahun-tahun terakhir ini Tapi itu kan ada fokusnya berdasarkan trennya jumlah publikasi dan tren citasi kan, jadi turun itu. Iya. Jumlah publikasi juga menurun ya? Jumlah publikasi Pak, jumlah publikasi. Jumlah publikasi. Iya. Nah, di situ nanti saya bisa kasih Pak Kukuh. Iya, boleh. Nanti dari sini saya kasih. Kemudian pertanyaan, apakah tingkat kesiapannya itu makin bagus sehingga tidak banyak lagi orang kaji gitu, atau implementasinya mungkin kurang gitu kan, atau tipe-tipe teknologinya juga bisa di breakdown Mas. Kan ada tipe teknologi biomass power generation sifatnya combustion saja, pembakaran saja. Ada yang menggunakan gasifikasi. Nah, gasifikasi ada yang menggunakan teknologi
downdraft classification, updraft classification, circular fluidized classification, ya, circular CFD, circular fluidized backpack. Jadi kemudian ada circular bed atau apalah ya posisinya. Kalau nggak salah ada beberapa tipe itu. Nah, kemudian ada Oke, oke, oke. penekanan mungkin paralysis misalnya. Hmm. Nah, itu boleh. Nah, kemudian mau segmen lagi yang lain, mana yang sifatnya laboratory scale, mana yang sifatnya modeling, mana sifatnya skala model implementasinya. Nah, itu bisa dikaitkan dengan juga kesiapan teknologinya. Nah, Anda jangan ambil semua, Mas Kuku ya. Tapi fokus misalnya segmen dari 3 penggolongan tadi, pilih satu lah, 1 atau 2. Karena kalau bisa 3, wah itu mumet itu. Kebayang. Segmennya saran Pak Sukri yang mana, Pak? Baiknya, Apa Pak. ya? Kenapa? Segmen mana yang kira-kira lebih ringan, Pak? Jangan dilihat saya, karena saya sendiri ibaratnya ngelihat begini, semua tidak ada yang ringan, semua berat. Tetapi kalau pada posisi kita dalami satu poin, Anda sudah bisa kuasai satu tekniknya itu, kemudian kontennya beginilah kira-kira. Nah, itu tekniknya itu nanti diterapkan lagi untuk segmen atau klaster yang belum sempat Anda bahas. Jadi penguasaannya itu satu tema udah cukup untuk mendapatkan, misalnya kayak Mas Ferry kan, satu tema untuk apa tuh Mas Ferry? Data center sama renewable energy udah tahu tekniknya. Dia coba lagi dengan ini, coba lagi dengan ini. Ya, Jadi, ini latihan, Pak. Latihan. ya, Yang latihan. EMS sama bioenergi ini latihan, Pak. Ya, itu kan, nah itu. Jadi latihan nanti, wah, seriusnya di database, di data center sama renewable energy yang jadi basis untuk tesisnya dia. Tesisnya Mas Ferry. Ya. Nah, bagaimana membaca artikel mengelompokkannya itu kan Pak udah paham. Dan kekuatan di systematic literature review untuk penyajian itu lebih konsentrasi mungkin matrik ya. Matrix skema. Matrix itu ada indikasi untuk clustering, pengelompokan. Pengelompokan pada satu spesifik kekuatan dari biomass power plant itu, misalnya teknologinya, bahan baku, kemudian produk yang dianukan, apakah produknya cuma 1 atau produknya 2 atau produknya 3 gitu. Ya, Mas Kufu. Ya, Pak, itu saya di nama Pak Ferry, Pak. Ya, di detail posisi itu. Nah, Oke. ini kelihatan yang macet-macet yang Ini masuk ke rumah sakit. kalau saya sortir, Pak, itu ada 345 publikasi, Pak. Ya, yang tapi belum ada full papernya ya. Itu nanti kalau mau disortir lagi bisa sih, Pak, Ya. yang ini. Nanti saya coba sortir. Upayakan yang science direct. Kalau science direct lebih gampang gitu cari. Lebih untuk full papernya, ya upaya. Ya. Dan itu juga satu kemudahan itu Mas Kuku. Ya. Jadi saya boleh milih, misalnya, tadi saya sudah database-nya senderek aja gitu, Pak ya. Ya, Nanti boleh. baru saya atur inklusinya, eksklusinya gitu kan, Pak. Ya. Inklusi apa namanya? Sorry, maaf, kata kunci. Untuk Kata memfilter. kunci, ya, kata kunci. Bisa di situ. Pak Fer, itu nanti kan CSV itu kan bisa aku Excel kan tuh. Jadi kalau kayak gini aku, nah ya, ini kan aku manual dulu Pak ya. Ya. Mengelompokkan manual dari tahun, terus Ya. dari ini jurnal yang mana. Ya.
Ada database-nya. Oke, oke, Saya paham, juga, Pak. Paham, paham. kalau yang terbuka boleh juga dipakai. Misalnya karena kan free ya. Mm-mm. Free yang kayak dari energy sustainability dari MDPI lah. Itu bisa juga. Nah, disitulah dijelaskan bahwa saya menggunakan akses Science Direct dan open access. Kelemahannya nanti akan menunjukkan bahwa kelemahan yang dianu ambil bahwa ini posisi-posisi yang tidak tergarap karena dua tipe yang ini yang dipakai. Iya. Itu boleh juga Pak jadi. Pak Kukuh, Pak Syukri, Ya, ini saya udah sortir. Jadi ada uh, 346 uh, dari tahun 2000 publikasi dari tahun 2020 ya, sampai 2024. Kemudian iya, kita di sini bisa sortir lagi nih open access. Jadi ya, kita cari yang ini kan ada nih uh, all open access. Nah, mungkin nanti Pak Kuku tinggal sortir aja Pak di sini. ya, Nah, yang Oke. mana yang mau diambil. Ini langsung saya share Pak oke, Nah, ke grup ya. ini kalau gitu kan masuk ke filtering saya, Pak ya. ya, Pertama dari ya, berapa data, terus saya filter ya, ini, ya, terus merujuk ke mana tadi ketertarikannya di aplikasi atau ini gitu, Pak ya. ya, Oke. ya. Dan tren daripada perkembangan misalnya teknologi atau kajian yang Anda buat, Anda bisa cek di Google Scholar itu. Kira-kira Ya, ya. dalam bahasa Inggrisnya ya, oh, ini tema-tema kayak gini udah ada belum? Nah, kalau udah ada berarti ya Anda bergeser. Yang sifatnya metodenya misalnya sistematik, literatur review khusus, gitu. Atau disebutin comprehensive review. Jadi review-review yang terkait dengan kondisi itu Anda bisa perhatikan juga. Dan mungkin aja di dalam datanya Mas Ferry ini sudah ada review. Nah, review-review yang terkait itu lihat metodenya. Kira-kira dia pakai sistematik literatur review atau comprehensive review itu atau review apa tipenya ya. Nah, itu bisa diperhatikan. Andaikan pun sama, misalnya, tinggal lihat temanya itu penekanannya kemana. Misalnya aspek apa. Banyak sebenarnya di ini. Kalau kita menggunakan posisi segmented pandangan begitu, nah pandangan dasar pandangan itu diambil, itu yang kita harus perkuat dari pustaka juga. Misalnya gini, saya menggunakan tingkat kesiapan bahwa teknologi itu sudah masuk industrial scale supaya tidak supaya memberikan kepastian atau keyakinan kepada investor misalnya. Itu boleh juga. Dan cara pandang mana itu dapat ya dari mekanismenya pemikirannya Rolf Wustenhagen. Itu ada artikelnya. Rolf Wustenhagen itu Anda bisa akses di internet, di Google Scholar, nama itu. Rolf Wustenhagen. Ya, Rolf Wustenhagen. Kalau ntar saya ceknya. Rolf Wustenhagen. Rolf Wustenhagen. Ya, Rolf Wustenhagen. Rolf Wustenhagen itu saya share di mana ya? Nah ini. Nah papernya itu sendiri Anda bisa cari di situ tahunnya tahun berapa ya? Itu ada di artikel saya yang saya kutip sukriakademia.edu. Tingkat kesiapan itu biasanya kalau nggak salah ya. Rantai pasokan minta.
Itu artikel-artikel biasa itu yang saya anukan. Pak Fer, Iya ya. Pak Fer, Ya Pak, Hmm. ya Pak. itu apa namanya, judulnya itu kok sama semua Pak Fer ya? Judul Ada apa yang Pak? judulnya, Boleh di-share. Oh iya, jadi ini sorry, ini udah aku split ini, sorry Pak. Ini udah aku split. Ini sama semua ya? Coba turun Pak. sama semua nih. Oh, Pak coba ke Scopus 774 AID Truncated yang kiri Pak, yang kiri, yang worksheet-nya. Nah ini, ya ini. Nah disortir dari sini aja Pak. Coba ke tahun, ke years, Oh, oke. ke Ini year. awalnya dari Nah, 345. dari sini aja Pak. Oke, Nah, dari sini ya. ya, itu kan udah kesortir tuh. Nah, tinggal Pak Hmm. Kukuh nanti sortir lagi yang sebelah kanan. Nah, itu kan ada link tuh Pak. Nah, itu akses tuh Pak. Hmm. Mungkin nanti tinggal di copy, di search di apa, gagak itu ya. Ya, untuk nyari ininya ya Pak ya, Gagak. papernya. Iya, iya. Nah, coba ke kanan lagi Pak. Ke kanan lagi itu ada, ke kanan lagi Pak. Sorry. Nah, itu kan ada yang open access itu. Mm-mm. Nah, itu mungkin itu bisa juga sortir dari situ ya. Ya. Aha. Nah, ada yang bronze Maksudnya segala bronze macam. open access-nya apa ya Pak? Ini kayaknya berbayar ya. Tapi Ya, artinya enggak. Kalau sudah open access, dia ada mungkin open access free, ada Nah, gold itu Oke, berbayar, oke. tapi berbayar iya, oleh penulis yang bayar udah. Jadi kita Tapi tinggal, kita sebagai pembaca ya, bisa langsung dapat Pak ya, nanti full ya, papernya Pak ya. ya, Art- Hmm. artinya yang blank yang nggak bisa di open access tuh Pak Kukuh. Jadi ya, ya, diklik, Hmm. diantik aja Dapat nanti yang ini. iya, Misalkan dari sini 173 gitu kan. Nanti coba ya, dari sini akan aku persempit iya, lagi nih. ya, Mana iya, kira-kira judul yang iya, mau dibahas ya. ya. iya, Systematic literature review, Anda juga bisa jelaskan dari sumber data ini berdasarkan bibliometriknya, apa penelusurannya Iya. si apa Ferry. Nah, iya. Eh, itu juga bisa Hmm. dijelaskan. Oke. Berarti nanti kan pertama kan nanti ini Pak ya, yang dari Pak Ferry dulu itu yang tadi itu ya Pak Ferry ya, paper sampan itu. Hmm. Dan aku juga ngambil dari situ aja kan. Nah, terus aku Ya, persempit lagi gitu kan. ya, Ya gitu ya. Kata ya, kuncinya mungkin akan sama dengan itu yang awal gitu kan untuk mendapatkan 370 apa maaf nih. Sebelum tahun ini kan Pak Ferry kan nggak ke sini ya. Tapi untuk mendapatkan data ini kan dari yang tadi itu ya Pak ya, Ferry ya, yang 700 lebih metodenya. itu, 700 lebih itu. Hmm. Ya, bisa dijelaskan dari situ. Bisa jelaskan dari awal-awal Oke. datanya. Jadi itu dimasukin kriteria aja Pak Kukuh. Jadi pertama kriteria Pak Kukuh itu pertama tahun, kemudian kriteria Pak Tahun. Kukuh yang open access, ya kan? Hmm, hmm, hmm. Oke? Ini jauh lebih apa agak dalam dikit dibanding dengan dua metode ini, systematic literature review sama bibliometric analysis. Sesudah itu dalam waktu penulisan paper, nah fokuskan kepada target paper aja ya, tapi papernya agak detail pelaksanaannya, metodenya. Iya Pak. Untuk Mungkin kalau yang dari saya kan penelitiannya secara holistik ya Pak. Karena judul saya kan tren sebenarnya. ya, ya, Nah, judul saya tren, kalau Pak Kukuh dia lebih detail dengan SLR gitu ya Pak. ya lebih detail. Tapi kuantitas data jangan banyak-banyak, harus Iya. Iya Pak. Kalau banyak kan pusing bacanya Pak. bukan banyak-banyak karena untuk sampai pusing, tapi memang Anda akan spesifik jadinya. Satu. Iya, ya.
kata Diambil biomass satu power tema plant, gitu ya, Pak. ya satu tema atau subtema yang bisa yang kita bisa garap. Agak melebar banget kayak biomass power plant. Wah, ribet banget, bahkan udah ada bukunya. Tapi biomass power plant with ini. Ya, itu spesifik lagi 2 indikator, misalnya satu indikator masih 120, tambah lagi satu indikator lagi mungkin jadi 40 atau 50 artikel. Gitu. Oke. Nah, ini biar rekamannya ngasih ke grup yang ikut kuliahnya. Nah, baru kita lihat kayak apa sih yang ini spesifiknya. Nah, sifat dari bibliometric analysis yang diterapkan oleh Mas Ferry lebih general, tapi ditambah dengan adanya tren misalnya. Nah, Anda lakukan dari posisi tren itu misalkan, nah Anda lebih spesifik lagi. Jadi 2 pemikiran ini bisa lagi dijadikan satu paper lagi. Namanya SLR sama Biblio, gabungan. SLL Biblio. Saya lupa 2 artikel, saya sudah temukan 2 artikel contohnya. Mudah-mudahan saya bisa dapatkan, nanti saya akan share juga. Oke, sip. Masih ada, Mas Kuku? Oke Pak, ya Pak. Terus Mas Pak. Ferry? Nanti Saya cukup, Pak. Nah, dari literatur untuk Mas Kuku, jangan khawatir, kita cari sama-sama full paper ya. Ini ngomong-ngomong, oke Pak, nanti saya pelajari sampean Pak. udah presentasi proposal di grup seminar ya, dua-duanya ya. Sudah Pak. Nah, Iya itu Pak. lanjutkan lagi sampai pada tahapan hasilnya, kemudian ikutin kencang grup yang ada, karena ada target 23 slot untuk sidang tesis itu kan. Pasti ada 2-3 ya, Anda bisa masuk atau bahkan ditambah sekalian. Jadi 23 tambah 2, 25 draft tesis yang akan disidangkan. Jadi nggak ada kekhawatiran. Anda jauh lebih siap dibanding dengan yang lain. Meskipun 1 semester lebih awal mereka ini angkatan 2021 ya. 2021 atau 2022? 2022 ya. 2022. Nah, itu. Jadi Oke. Siap Pak. Oke, sip kalau begitu. Nah, saya share sebentar mengenai apa yang saya ingin sampaikan. Bisa jadi pertimbangan juga. Yang ini yang saya maksud. Tingkat kesiapan dari teknologi itu, dan sudah saya share di grup, di mana posisi market pull dan teknologi push atau daya tarik oleh pasar dan tekanan atau dorongan dari aspek pengembangan teknologinya menjadi salah satu kunci biomass power plant ataupun teknologi apapun yang terkait dengan energi terbarukan itu terhindar dari lembah kematian teknologi. Di mana lembah kematian teknologi terjadi pada rentang antara applied research and development dan pada posisi full komersial. Jadi range-nya cukup lebar. Dengan kondisi itu maka kita harus betul-betul melihat kekuatan dari market itu, menariknya, sehingga terlibat ada di situ finance community yang mensupport. Makin banyak publik masuk, berarti harapan teknologi itu sudah mendekati full komersial atau menjauhi dari lembah kematian teknologi. Dan dorongan kebijakan juga menjadi perhatian penting supaya itu lebih banyak mengarah ke market full, sehingga teknologi ini betul-betul bisa
pakai di banyak tempat karena sudah komersial. Nah, posisi-posisi ini menjadi indikator penting bagi Anda kalau ingin mendapatkan segmen pembahasan apa yang ingin diambil dari biomass power plant. Itu sumbangan pemikiran saya. Oke, nanti rekamannya saya share. Kalau sudah berakhir, udah nggak ada lagi, kita akhiri. Bagaimana, Mas Kuku? Mas Ferry? Cukup Cukup Pak. Pak, terima kasih Pak. Oke, Ya, Pak. sip kalau begitu. Sampai ketemu minggu depan. Jadi UTS-nya begitu sifatnya ya. Anda buat soal, berdua, komunikasikan, berempat, kemudian share ke saya, dan jawabannya adalah progres saja. Apa yang sudah kita lakukan. Ya, Pak, terima terima kasih. Sampai ketemu Baik, terima kasih lain Pak. waktu. Yuk, selamat malam. Selamat malam Ya, Pak. assalamualaikum. Pak Kuku. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama.